Berapa kilometer sih idealnya penggantian oli dan berapa bulan buat mobil yang jarang dipakai? Karena di video kali ini bakalan saya infokan buat kalian tentang oli yang bagus dan oli yang sudah lama. Di video kali ini saya bakalan kasih info buat kalian perbandingan dari oli mesin baru, oli gardan, oli transmisi manual, oli matic, dan minyak rem serta power steering. Jadi bisa kita lihat di sini fisiknya beda ya. Oli mesin yang baru versus oli mesin yang lama. Tentu saja untuk oli mesin yang lama udah mulai hitam banget. Jadi kenapa saya masukin botol, tujuannya buat informasi buat kalian semua perbandingan atau bentuk warna dari oli yang sudah dipakai versus oli yang baru. Contohnya kayak gini. Ini untuk oli mesin yang baru. Di sini saya pakai punyanya Shell Helix Astra 10W30 dengan kekentalan di 10W30. Ini masih cenderung lebih encer ya, bening. Nah, untuk oli gardan sendiri sama, dia masih bening. Cuman kalau untuk oli gardan sendiri di sini lebih kental dibandingkan oli mesin. Bisa kita lihat kan. Nah, untuk oli mesinnya lebih encer. Terus selain oli gardan ada juga oli transmisi manual. Kurang lebih hampir sama kayak oli gardan, karena untuk tingkat kekentalannya sendiri di SAE 80/90. Ini untuk oli gardannya, oli transmisi manual, di sini oli gardan sama kekentalannya. Cuman biasanya untuk oli persneling manual dia pakainya GL4, oli gardan GL5. Nah, di sini ada juga untuk oli transmisi matic. Dia warnanya merah, encer, hampir kurang lebih kayak oli mesin ya, nggak terlalu kental kayak oli gardan. Di sini kenapa ada putih-putih, karena udah lama banget ngendep. Jadi kalau buat kalian pengen ganti oli, usahakan dikocok dulu botolnya biar larut, biar nggak ngendep di bawah. Oli transmisi matic CVT-F. Jadi oli matic itu ada dua tipe, banyak sih sebenarnya. Cuman di sini saya ambil sampel yang ATF sama CVT-F saja. Bentuknya kayak gini. Oli ini bukan oli rem ya, ini adalah minyak rem. Minyak rem pakai Dextron, punyanya Dextron 3, dia warnanya merah. Bening, masih bagus. Ada juga dari power steering. Power steering hampir sama kayak minyak rem ya, cuman kentalannya kayak gini, dilihat aja. Nah, itu adalah contoh masing-masing dari oli baru. Berikutnya kita lihat di sini untuk oli mesin yang lama. Wah, hitam banget untuk oli mesin yang lama. Karena apa? Biasanya kalau untuk oli mesin sendiri dia kan karena proses pembakaran jadi berubah warna jadi hitam pekat. Beda halnya sama oli gardan, dia nggak terlewati proses pembakaran, cuman melumasin gear yang ada di dalam gearbox, jadi perubahan warnanya nggak terlalu hitam kayak oli mesin. Selain itu kekentalannya juga beda untuk oli gardan dan oli mesinnya sendiri. Untuk perbandingan oli mesin yang baru versus oli mesin yang lama, warnanya masih kuning, ini hitam banget. Jadi buat kalian kalau misalnya udah waktunya ganti oli mesin ya segerakan untuk ganti oli mesin, karena di dalamnya tuh ada filter yang menyaring kotoran. Kalau misalnya oli mesin kalian udah kotor terus dibiarin ya otomatis nanti filternya jadi mampet, efeknya jangka panjang jadi ngejim nanti biasanya kayak gitu. Jadi berhenti untuk mobil. Selain dari oli mesin, di sini ada juga untuk oli gardan yang baru versus oli gardan yang lama. Untuk oli gardan sendiri dia masih bening ya, dibandingkan oli gardan yang lama dia udah mulai berubah warna jadi agak kecoklatan. Bisa dilihat di sini udah mulai berubah warna. Untuk penggantian oli gardan sendiri idealnya per 15.000 atau per 20.000 kilo. Untuk nextnya ada oli transmisi manual atau oli persneling versus oli transmisi manual yang lama. Di sini sama kayak untuk oli gardan fungsinya. Nah, dia gunanya untuk melumasin gearbox yang di dalam transmisi. Dia
Nah, bentuknya bening ya, hampir sama. Cuman untuk oli transmisi manual dia udah mulai warnanya berubah jadi kecoklatan. Tapi biasa untuk oli gardan sendiri, kalau misalnya diganti untuk kelas Avanza, di bawah tuh ada magnet yang bisa kita cek nih. Kalau misalnya udah lama nggak diganti, dia bakalan kotoran nempel di magnet tersebut. Nextnya ada oli transmisi ATF. Di sini warnanya hampir sama, nggak begitu terlihat perbedaannya. Cuman yang oli transmisi ATF yang lama emang agak sedikit coklat sedikit ya, merah-merah kecoklatan. Di sini untuk oli ATF sendiri bisa ya untuk di kuras matic. Jadi kalau misalnya punya mobil matic, disarankan mending dikuras saja. Jadi jatuhnya lebih bersih. Selain dari oli ATF, ada juga oli transmisi CVT-F yang baru versus yang lama. Di sini bisa dilihat hampir sama kayak oli ATF, warnanya merah. Dari fisik oli yang lamanya pun hampir sama, cuman agak berubah warna sedikit. CVT-F yang baru versus yang lama, bentuknya kayak gitu. Ada juga oli mesin dengan yang sudah dipakai engine flush. Jadi sebelum ganti oli dia di engine flush dulu, jadinya olinya tuh larut sama engine flush, nanti baru penggantiannya sama filter. Tujuannya buat apa? Jadi oli yang kotoran yang di dalam tuh bisa ngikut sama oli yang keluar, makanya dia olinya cenderung lebih encer dibanding oli yang lama. Nah, ini perbandingannya oli mesin lama tanpa engine flush dan oli mesin lama dengan engine flush. Dia cenderung lebih encer yang dengan engine flush, jadi lebih larut untuk olinya. Oke, begitulah perbandingan dari oli mesin baru, oli mesin lama, oli garden baru versus oli garden yang lama. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.